agar menjadi kompleks? Jawabannya adalah B. Pembahasan. Problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah soal nomor 31. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner. Sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi-skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya, penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Ya, jawabannya adalah C. Terpadu. Pembahasannya. Karakteristik IPS terlihat pada unsurnya. Unsur yang kompleks yang merupakan gabungan berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial, sehingga memiliki pemahaman utuh atau komprehensif. KI dan KD IPS juga merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Tema tersebut dapat berupa masalah sosial, peristiwa, dan perubahan kehidupan masyarakat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan dan kebutuhan manusia. Karena itu, pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik sehingga tidak tampak monodisiplin keilmuannya. Soal berikutnya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. Standar kompetensi lulusan, B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, D. Standar proses pendidikan, E. Standar penilaian pendidikan. Jawabannya A. Ya, pembahasannya. Ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Soal nomor 33. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A. Merumuskan kompetensi hasil belajar, B. Merumuskan indikator hasil belajar, C. Merumuskan materi pelajaran secara terinci, D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, E. Menulis naskah media pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Pembahasan. Teknologi berbasis komputer telah memberikan sumbangsih yang sangat besar
dalam dunia pendidikan, dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Pembuatan media pembelajaran buka ditekankan pada kebutuhan guru dalam penyampaian materi ajar, tetapi harus didasarkan dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ada yang bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi, sebagai guru harus dengan bijak mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 34. Sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, D. Edukatif, E. Perspektif. Jawabannya B. Induktif. Pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HUT, dan keterampilan berpikir kritis critical thinking. Pendekatan pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Soal nomor 35. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran IPS adalah A. Behaviorisme, B. Positivisme, C. Konstruktivisme, D. Gestalt, E. Stimulus respons. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Konstruktivisme merupakan salah satu komponen dari contextual teaching learning. Konstruktivisme merupakan pengembangan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan knowledge-based. Konstruktivisme menekankan kepada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Soal berikutnya. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL, Problem Based Learning. Dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara
pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Problem-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Soal nomor 37. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik kecuali A. Mengamati, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengasosiasi, D. Mengkomunikasikan, E. Mengevaluasi. Jawabannya E. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan hukum, konsep, atau prinsip yang diperoleh siswa. Ya, nomor 38. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi, B. Presentasi tugas, C. Membuat portofolio tugas, D. Mengerjakan soal di depan kelas, E. Merangkum materi pelajaran. Jawabannya E. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. 1. Penilaian keterampilan dapat diukur dengan berbagai teknik antara lain. 2. Penilaian praktik mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. 3. Penilaian produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. 4. Penilaian proyek mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. 5. Penilaian portofolio sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Nomor 39. Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa kecuali A. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. B. Terorganisir pada paguyuban petani. C. Standar penghasilan berbeda-beda. D. Menghasilkan produk kerajinan. E. Menggunakan standar upah minimum regional.
Jawabannya adalah E. Kehidupan ekonomi masyarakat di desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, menghasilkan produk kerajinan dan pertanian. Standar penghasilannya berbeda-beda karena tidak terikat upah minimum, terorganisir pada paguyuban atau kelompok tani. Nomor 40. Raja Tarumanegara Purnawarman memerintahkan pembuatan terusan sungai dengan maksud A. Memindahkan pusat kekuasaan kerajaan Tarumanegara ke pesisir selatan Jawa Barat. B. Memperjelas batas dengan kerajaan lain. C. Mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan Tarumanegara. D. Benteng menahan serangan musuh dari arah laut. E. Menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang kaya. Ya, jawabannya adalah C. Mendorong aktivitas perekonomian. Sejak tahun 400 sampai 500 Masehi, Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara kira-kira di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Bukti keberadaan kerajaan ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa prasasti yang juga berhuruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara terutama sekali 7 buah prasasti. Prasasti-prasasti itu berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ketujuh prasasti tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prasasti Ciaruteun. 2. Prasasti Kebun Kopi. 3. Prasasti Jambu. 4. Prasasti Tugu. 5. Prasasti Pasir Awi. 6. Prasasti Muara Cianten. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang pada abad ke-5 Masehi, dengan raja terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah yang kekuasaannya sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Berdasarkan berita dari Vahin di Tolomo, ada 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran ini disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Dari berita ini juga dapat diketahui bahwa penduduk Tarumanegara sudah mengenal penanggalan. Sebab dikatakan bahwa pelaksanaan penggalian saluran itu dimulai pada tanggal 8 Parut petang bulan Palguna dan diakhiri pada tanggal 13 Parut terang bulan Caitra.